Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Berlatar di tahun 1999, terlihat seorang wanita yang bernama Alma dan ia berprofesi sebagai seorang kupu-kupu. Di malam itu Alma pergi ke sebuah bar paling terkenal yang bernama Brown Sugar. Di sana ia langsung disambut oleh temannya yang bernama Kona. Mereka biasa bekerja sama jika ada customer yang meminta paket 3-in-1, namun sayangnya mungkin malam ini malam terakhir bagi Kona bekerja, dikarenakan dia akan pindah ke Amerika bersama calon suaminya. Alma ini punya 3 pelanggan reguler yang selalu memesan hampir tiap malam jasanya. Yang pertama bernama Mr. Lopez, yang kedua bernama Pak Jesse, dan yang terakhir bernama Miguel. Remaja ini jatuh cinta kepada Alma. Miguel akan terus mengikuti Alma kemanapun dia pergi. Mungkin karena seumuran, Miguel pun diberi jasa secara gratis dan setelah itu Alma akan curhat kepada Miguel tentang kesehariannya serta dilanjut dengan jalan-jalan di tengah kota. Nah, di saat hangout dengan Miguel, Alma bertemu dengan seorang ibu-ibu di jalan. Alma menyuruh Miguel untuk pulang duluan sedangkan Alma yang penasaran dengan ibu-ibu itu bergegas untuk menemuinya. Di luar dugaan ibu itu mengaku sebagai Sheila, ibu kandung dari Alma. Diceritakan dulu dia tega meninggalkan Alma kepada orang lain karena tak mampu mengurusnya, niatnya agar Alma bisa hidup lebih baik dan lebih layak, namun ujung-ujungnya ternyata bekerja menjadi kupu-kupu. Namun Alma tak percaya begitu saja dengan perkataan dari Sheila dan segera pergi meninggalkannya. Malam berikutnya di dalam bar, Kona pun memberitahu jika visanya telah disetujui dan ini artinya Kona bisa segera pindah ke Amerika bersama calon suaminya. Meski bersedih karena harus kehilangan teman, Alma tak bisa menahan kepergian dari Kona. Setelah itu Alma lalu pergi menemui Jesse, namun hanya sejenak karena Jesse keburu Eddie. Jesse pun curhat kalau dia akan diceraikan oleh istrinya karena tidak bisa memberikan nafkah jasmani, padahal Jesse sudah mencoba berbagai obat dan mempelajari banyak cara tapi tetap saja selalu Eddie. Mendengar curhatan itu, Alma mencoba menguatkannya dan menyuruh Jesse untuk tetap optimis serta selalu berusaha. Sementara itu Miguel terlihat sedang dipukuli oleh 2 orang preman, ternyata mereka disuruh oleh Mr. Lopez yang kesal karena Miguel ini selalu ngaku-ngaku kalau Alma adalah pacarnya. Lopez cemburu dan meminta Alma untuk tidak menemuinya lagi. Meski sempat menolak, Alma pun akhirnya nurut setelah Lopez mau menaikkan bayarannya 2 kali lipat. Alma lalu bernyanyi untuk menghibur Mr. Lopez agar emosinya mereda. Lalu di saat Alma akan pulang, dia menemukan Sheila yang sedang tidur di pinggir jalan. Anehnya Sheila seolah hilang ingatan bahkan tak ingat dengan Alma yang katanya adalah anak kandungnya sendiri. Setelah dibawa ke rumah sakit, barulah diketahui kalau Sheila ini mengidap penyakit Alzheimer, atau bahasa kerennya pikun, jadi setelah ia tidur maka otaknya akan merestart memorinya. Lama-kelamaan penyakit ini bisa tambah parah, tapi Alma tak peduli dan tak ingin mengurus ibunya yang pikun. Setelah Sheila teringat kembali dengan Alma, ia pun mengajak anaknya itu untuk segera mencari ayahnya Alma sebelum penyakitnya kambuh dan semakin parah. Alma yang tak peduli lalu meninggalkan Sheila dan bergegas menuju ke bar. Di saat itu sedang mencuat isu kiamat yang akan terjadi di tahun depan. Keyakinan itu semakin bertambah di saat terjadi gempa besar yang membuat orang-orang mengungsi, ditambah banyak tragedi yang menewaskan banyak orang, salah satunya terjadi di bar tempat Alma bekerja. Alhasil bar pun ditutup untuk sementara waktu. Alma pun akhirnya bekerja di luar bar dengan datang ke Oyo dan memberi jasa ke para pelanggan. Di satu sisi istri Jess akhirnya hamil dan mereka tak jadi cerai. Sementara Lopez dan Miguel kini sudah berdamai. Efek isu kiamat dan gempa tadi telah menyatukan mereka dan saling memaafkan. Sesudah itu Alma pun kembali didatangi oleh Sheila. Mereka pun lalu membuat perjanjian untuk mencari ayah Alma, dan setelah berhasil Sheila harus pergi dari kehidupannya. Alma dan Sheila pun pergi ke Batan, kampung yang sangat jauh dari kota, di mana mereka harus naik bis dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk sampai di tempat tersebut. Sepanjang perjalanan Sheila bercerita tentang kisahnya dengan ayah Alma yang bernama Badong, tapi tiba-tiba Sheila ngompol dan membuat keributan. Untungnya Alma sangat sigap untuk membantu dan menenangkan ibunya. Setelah perjalanan jauh itu mereka pun akhirnya sampai di Batan, sebuah desa di pesisir pantai yang sangat begitu indah, dan selama di sana, mereka tinggal beberapa hari di sebuah resort. Hari itu juga Alma dan Sheila langsung pergi ke pantai dan menanyakan pria yang bernama Badong kepada semua orang.
Alma sampai dibuat pusing dengan kelakuan Sheila yang tak lelah untuk mencari Badong, dari tepi pantai hingga ke pinggir desa, semua tempat dikunjungi namun warga di sana sama sekali tidak ada yang kenal dengan pria bernama Badong tersebut. Karena Sheila sudah kelelahan, mereka pun memutuskan untuk balik ke resort dan beristirahat. Awalnya Alma meminta pisah kamar, namun Sheila bersikeras ingin sekamar dengan anaknya itu. Meski Sheila terbilang jahat karena telah menelantarkan Alma, namun dia tetap seorang ibu dan akan merasa senang jika Alma mau memanggilnya dengan sebutan ibu. Tapi Alma tak menggubrisnya dan menyuruh Sheila untuk segera tidur. Sebelum terlelap, Sheila bercerita kalau dia tak ingin melupakan kenangan saat bersama dengan Alma. Ia pun bercerita jika dulu demi masa depan Alma yang lebih baik, Sheila membiarkan Alma diadopsi oleh keluarga kaya, namun rupanya Alma malah tak betah tinggal bersama mereka, dan kabur dari rumah tersebut. Lalu ketika Sheila sudah tertidur, diam-diam Alma pergi keluar untuk mencari rejeki, meski di kampung dia harus tetap mencari duit untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, pencarian Badong kembali dimulai, namun setelah berjam-jam menyisir pantai dan bertanya di mana-mana, warga lokal di sana masih tidak ada yang kenal dengan si Badong. Alma pun sampai kesal dan meminta Sheila untuk mengingat ciri-ciri khusus si Badong dengan lebih rinci. Bisa saja Badong ini tak ada di Batan, atau mungkin Badong ini tidak nyata dan hanya imajinasi yang dibuat oleh Sheila. Alhasil cekcok pun terjadi, sampai Sheila tak sengaja mendaratkan tamparan ke pipinya si Alma. Saat Alma akan membalas, Sheila justru menangis. Dia teringat dengan masa lalunya yang dimana dia sering dipukuli saat kecil. Sheila selalu mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Setiap Sheila melakukan kesalahan, ibunya akan memukul dan mengikat Sheila. Mendengar cerita tersebut, Alma pun sangat bersedih. Ternyata kehidupan ibunya lebih keras dan banyak mengalami kepahitan daripada kehidupan Alma yang sekarang ini. Malam harinya ketika Sheila sudah tertidur, Alma pun pergi untuk bekerja. Alhasil Alma mendapatkan bayaran yang lumayan banyak, plus mendapatkan voucher menginap gratis sehari lagi di resort tersebut. Sesudah itu Alma lalu kembali ke kamarnya dan menemukan foto Sheila bersama dirinya saat masih kecil, ditambah juga ada foto Badong yang katanya adalah ayah dari Alma. Sontak Alma tak kuasa menahan tangisnya, baru sekarang dia bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Meski sempat ditelantarkan, namun Sheila tetaplah ibunya Alma dan hal itu tak bisa terbantahkan. Lalu ketika makan malam, Sheila pun sepertinya tahu kalau semalam Alma keluar untuk mencari rejeki. Alma pun tak mengelak karena memang dia sedang butuh uang agar bisa bertahan hidup. Kemudian Alma memberi ibunya hadiah berupa gaun yang sangat begitu cantik. Sheila sangat begitu senang, namun di satu sisi ia sedikit kesal karena tak punya uang untuk membelikan Alma sebuah hadiah. Sebagai gantinya, Sheila pun bercerita tentang kehidupannya dahulu kala di saat masih muda hingga menikah dengan Badong. Dari cerita itu mereka pun mulai akrab dan tertawa bersama-sama layaknya hubungan ibu dan anak yang harmonis. Sempat terlintas di pikiran Alma untuk terus menjaga ibunya, namun belum juga mengungkapkan hal itu Sheila langsung menolak dan meminta meninggalkannya saat Alma kembali ke Manila. Ia berkata penyakit pikun ini sangat mengganggu dan hanya akan membebani Alma jika dia memaksa untuk merawat Sheila. Sheila pun menyuruh Alma untuk kembali melanjutkan hidup tanpa kehadiran dirinya, di mana Alma masih muda dan bisa meraih apapun cita-citanya, maka dari itu tidak ada yang boleh menghentikannya termasuk Sheila sendiri. Namun Alma tetaplah Alma dengan keinginannya untuk menjaga dan merawat ibunya tersebut. Dia juga berjanji akan terus mencari Badong setelah melihat foto semalam. Dia yakin kalau Badong itu benar-benar ada dan bukan hanya khayalan dari Sheila. Keesokan harinya, mereka semakin semangat mencari Badong. Meski sebenarnya sosok Badong kini tak terlalu penting bagi Sheila, karena menurutnya menghabiskan waktu dengan Alma saja sudah sangat berarti. Sesudah itu Alma lalu meminta Sheila untuk tinggal di resort itu sehari lagi agar mereka bisa menghabiskan malam tahun baru bersama-sama. Malam harinya mereka kembali mengobrol dan berbahagia. Di malam itu juga pertama kalinya Alma memanggil Sheila dengan sebutan ibu. Sheila yang mendengarnya terlihat sangat senang dan memeluk Alma dengan penuh rasa haru. Pagi harinya Sheila terlihat sedang bersih-bersih. Sudah lama penyakitnya tidak kambuh lagi dan Alma berharap kalau Sheila akan sembuh total. Namun setelah mandi Sheila tiba-tiba histeris karena tak bisa mengingat apapun. Alma lalu mencoba menenangkan ibunya, namun Sheila tak terkendali dan justru mengingat masa lalunya yang kelam.
Kejadian itu pun terus berlangsung hingga larut malam, hingga Alma berhasil membuat ibunya tidur. Alma yang kelelahan juga tidak bisa terus terjaga dan ikut tertidur juga. Saat itulah Sheila terbangun dan segera berkemas, dia sadar kalau kehadirannya hanya akan sangat mengganggu kehidupan dari Alma. Maka ia pun memilih untuk pergi meninggalkan Alma. Pagi harinya Alma terbangun dan mendapati Sheila yang sudah tidak ada di resort. Alma pun sangat sedih karena harus kembali terpisah dengan ibu kandungnya. Namun kehidupan harus terus berlanjut, Alma pun kembali ke Manila untuk bekerja. Mr. Lopez terlihat sudah menunggunya di bar, sedangkan Jessie kini menjadi duda setelah istrinya meninggoy pasca melahirkan dan jarang sekali datang ke bar, sementara Miguel masih sangat mencintai Alma, namun Alma tak mau membalas cintanya karena seorang kupu-kupu sejati tidak akan pernah jatuh cinta kepada para customernya. Dan film ini pun selesai. Sekian alur cerita film kali ini. Jika kalian suka silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar sobat-sobat tidak ketinggalan video terbaru dari Tendas Movie. Adios.